Saudara-saudari terkasih, dimanapun berada, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih seiman, sebelum kita melanjutkan karya dan aktivitas kita sepanjang hari ini, sebelum kita bekerja, mari kita menyisihkan waktu sekitar 5 menit untuk membaca dan merenungkan sabda Allah. Apa yang dipesankan oleh Allah kepada kita pada hari ini. Hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020, gereja memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis martir. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati untuk menyerahkan segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita pada hari ini. Kita serahkan segalanya ke dalam tangan dan naungan Allah. Sekarang mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran, karya, dan kematian Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami pun gigih dan tekun berjuang untuk memberikan kesaksian tentang ajaran-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabtu 29 Agustus 2020, gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir. Bacaan pertama diambil dari Yeremia, bab 1 ayat 17 sampai 19. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 2. 3 sampai 4a, 5 sampai 6a, 15ab, dilanjut dengan 17. Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 6 ayat 1 ayat 17 sampai 29. Warna liturgi warna merah. Allah mengingatkan Nabi Yeremia bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi musuh-musuh. Kekuatan ilahi akan mendukungnya. Pada akhirnya ia akan mengalahkan musuh-musuhnya karena Allah ada bersamanya. Sekarang mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itulah Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya,
dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepada kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para saudara-saudari terkasih seiman, terima kasih telah membaca dan merenungkan bersama Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Yohanes Pembaptis, seperti yang dikisahkan dalam Injil pada hari ini, juga adalah saksi kebenaran yang telah menjadi korban Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Apakah dengan demikian kita menjadi kecut dan takut, lantas bungkam di hadapan penguasa yang kejam, otoriter, dan tak berprasangka? Kita adalah pengikut Kristus, bukan pengikut pengecut. Dia telah mati untuk kita demi kebenaran. Tak ada alasan bagi kita pengikutnya untuk takut bersaksi demi kebenaran. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha kita hari ini. Amin.